Terima kasih siang hari ini sudah hadir teman-teman dari wartawan. Moga-moga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan bermanfaat buat banyak orang. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi memang kita sebetulnya migrasi dari asosiasi lama yang saya nggak perlu sebutkan namanya. Jadi dari kepengurusan asosiasi lama kita sepakat karena memang dasarnya founder ini adalah memang para pengusaha logistik yang menjalankan bisnis sendiri. Maka kami bertemulah dengan beberapa pengusaha kapal, pergudangan, tracking, ekspor import, custom clearance, freight forwarding, dan pelaku logistik lainnya lah. Maka waktu itu sebetulnya karena kita pobi dengan asosiasi, kita nggak bikin asosiasi tadinya. Jadi kita bikin komunitas bersama yang kita namakan Klub Logistik Indonesia waktu itu namanya. Sebuah perusahaan, badan hukum PT Klub Logistik Indonesia. Itu artinya kolaborasi lintas usaha bersama logistik Indonesia. Karena satu hal kita mau go internasional, maka kita rubah aktenya menjadi Klub Logistik Indonesia, kita ganding Logindo Internasional. Jadi kita punya PT Klub Logindo Internasional. Karena apa? Karena memang dari kita buat kita komersial lah, kita guyup untuk saling membagi order, saling menangani kerjaan bareng-bareng sehingga rezekinya kita bisa nikmati sama-sama. Apalagi waktu itu memang COVID itu kita suffer lah, sedang sakit semua lah. Armada kita kira-kira 70% nganggur karena otomotif industri berhenti kan. Tapi dengan konsorsium kolaborasi yang kita bangun tadi, ternyata kita mendapatkan kelimpahan order. Yang tadinya kita nggak efektif 70% armada kita malah kelebihan order. Jadi ada yang dapat order 125% sehingga 25% pakai armada lain. Nah dari situlah ternyata bertemu, berkumpul, bagi pengalaman, dan ada permasalahan bersama adalah kita ngurus STAD waktu itu. Secara entiti PT kita kesulitan untuk ngurus STAD karena beberapa organisasi lama yang pernah kita ngayomin diri di sana itu tidak boleh terima kami lagi karena udah ada backlist apa-apa lah itu. Artinya ada beberapa regulator yang menyarankan kita bikin asosiasi, maka muncul dan tumbuhlah asosiasi Klub Logindo. Saya kira itu yang perlu. Secara legality sih asosiasinya itu aktenya tanggal 16 Oktober 2020. Pertama waktu itu kita punya 18 founder awal. Sekarang ini udah 178. Waktu itu armada kita bersama itu kira-kira hanya sekitar let's say 3.000-an lah. Sekarang sudah 10.000 sampai 12.000 armada yang sudah menjadi grup kita. Itu baru kita ngomong Jakarta ya. Kita belum ngomong Jawa Timur sebagai DPD kedua, Jawa Barat DPD ketiga, dan Kalimantan Barat DPD keempat. Kita mungkin jumlahnya lebih dari itu. Baru ada 4 DPD. Ya, kita memang agak konservatif untuk pengembangannya karena nyari orang susah, nyari orang yang berani menghadapi tantangan, problematika itu susah. Tapi kalau udah nikmat semua orang mau. Sebetulnya gini, dasar utamanya adalah sebagai pelaku bisnis logistik individu itu sering menghadapi permasalahan yang susah untuk kita hadapi. Misalnya sertifikasi halal kemarin atau masalah pajak atau apapun. Kita sebagai entiti perusahaan individu susah karena tidak ada yang bisa menyuarakan dan suara kita nggak didengar oleh regulator. Tetapi dengan kita kumpul dalam satu wadah yang namanya Asosiasi Klub Logindo ini, suara kita didengar secara entiti asosiasi. Jadi banyak dipanggil, banyak diminta masukan segala macam, sehingga suara-suara perusahaan individu tadi bisa tersalurkan melalui itu. Dan uniknya di Klub Logindo adalah kita itu memiliki 2 layering. Underbow kita adalah Kopaba, Koperasi Angkutan Barang. Itu adalah transportasi industri perorangan, pemilik perorangan lah atas nama STNK itu perorangan. Nah, kita sebagai pengayom mereka, asosiasi mengajarkan mereka bagaimana mengelola itu menjadi sebuah korporasi badan usaha PT. Nah, kita bantu mengurus ilegalnya segala macam. Setelah dari PT, kita buka yang namanya asosiasi di mereka, badan hukum masuklah sebagai anggota Klub Logindo secara asosiasi. Jadi itu yang menjadi itu. Nah, visi misinya memang dasarnya adalah kalau ada permasalahan kita sharing, solusi bersama, dan kita lakukan tindakan nyata. Banyak hal yang akan kita bangun. Contohnya misalnya kita mau membangun kawasan logistik terpadu di Marunda nanti. Karena apa? Kemacetan di mana-mana, parkir di mana-mana. Di Jakarta Utara sudah ada aliansi masyarakat Jakarta Utara menggugat. Jadi trailer sudah nggak boleh dipelumpang, Bapak tahu kan ada gede-gede itu. Nah itu tadi saya sampaikan, saya belum selesai kan. Aplikator itu adalah perusahaan digital yang membangun sebuah masa depan.
Sehingga ojek yang tadinya cuma mangkal di ini bisa jadi ojek panggilan berdasarkan digital platform. Dia yang menyediakan sarana prasarananya loh. Tapi sekarang dijolimin karena mau naikin 20%. Sehingga disalah-salahkan lah, dikira sama dengan pengusaha truk. Di Jakarta Utara ini kami pengusaha truk itu beli lahan diri Pak, lahannya masih rawa-rawa, kita uruk, kita padatin, dan kita bikin jalan diri itu depan kita ada 4 meter, 5 meter yang pas lah buat jalan truk kita. Setelah berkembang di Jakarta Utara ada Kelapa Gading, ada Sedayu, ada SPBU segala macam, ada perumahan, ada sekolahan. Sekarang kita dimarginalkan, sudah nggak boleh lintas jam 6, jam 9, kita suruh pindah, tapi nggak ada yang mikirin pindah kemana gitu loh. Makanya sebagai sebuah asosiasi kita coba membangun rencana kawasan logistik terpadu di daerah Marunda. Itu salah satu visi dan misi mulianya. Yang kedua, kita mau bangun sekolah pengemudi, karena kecelakaan itu yang paling penting adalah kita harus bangun skill kompetensi certified-nya driver dulu gitu loh. Nah ini yang kita belum ada. Harus ada sekolahnya. Kenapa? Sekarang supir-supir itu otodidak Pak. Dari cuma helper, keneknya sopir, belajar maju mundur, akhirnya jadi sopir, hasil pemahaman sendiri, belajar sendiri Bu. Jadi kita ini pengusaha ini istilahnya terima jadi aja gitu loh, nggak ada investasi. Nah saya memaksakan semua pengusaha termasuk regulator untuk memikirkan bagaimana diklat atau sekolah pendidikan pelatihan untuk pengemudi ini. Termasuk nanti kita siapkan tenaga kerja untuk kita ekspor ke Jepang sama Jerman. Sudah ada permintaan ke kita ke Jepang dan ke Jerman dengan kompensasi yang lebih baik. Memang belum saya buka keran ini, kalau saya buka semua pengusaha logistik transportasi Indonesia mati Bu, karena sopirnya sekarang ini aja kita ada shortage 10-15%. Jadi kalau ada orang punya 100, nganggur 15 kendaraan dikit. Kok kenapa nggak ada ordernya berlimpah, sopirnya nggak ada. Itu yang makanya ini harus bukan latihan, belum ada sama sekali. Makanya saya mau menjadikan sekolah ini untuk pemijahan dari petani, saya coba brainwash untuk menjadi pengemudi yang profesional. Memang ini Bu strategis, karena apa? Jalannya tembus ke Tipar, ke Tanjung Priok juga dekat, jadi baguslah. Dan ini prospek kawasan bisnis yang masa depannya cerah lah, bagus di sini. Nah, makanya Klub Logindo sekarang berkantor baru di Sedayu ini. Nah di bawahnya kita memang sengaja bangun tempat teman-teman kumpul lah, namanya Port and Brew. Ini memang teman-teman DPD DKI ini yang membangun ininya, karena dengan begini mereka sangat liquid Bu untuk datang anytime, ngobrol, nggak janjian pun ketemu di sini. Jadi sharing bisnis pun juga di sini akhirnya mereka ada santai ya, lebih santai, nggak formal. Teman-teman ini sudah capek untuk diajak meeting formal. Ya ini memang sekarang kan generasi kita udah milenial, udah generasi yang beda lah, tata kelolanya sudah digital, mandate segala macam. Jadi saya sih memberikan kelonggaran mereka untuk saya senang dengan teman-teman DKI ini. Jawa Timur juga saya memiliki ketua DPD cewek yang smart juga, jadi terobosan bisnisnya juga banyak dengan Adobe, Asosiasi Daur Ulang Plastik itu, dia juga salah satu basis yang kuat. Nah di Jawa Barat itu agak lumayan unik juga karena ketua umumnya adalah pelaku ekspor impor, jadi dia juga ketua umum Asosiasi Ekspor Impor Indonesia. Sedangkan di Kalimantan Barat tuh anak muda dan sedang merintis bisnisnya, saya juga lihat prospeknya bagus sih. Saya menunjuk ini nggak main-main sih, karena jadi ketua ini memang nggak gampang sih Bu, karena memang nggak digaji, jadi harus benar-benar keinginannya sebagai kayak hobi lah ya, amanah lah, marwah. Saya hanya mengatakan bahwa ekosistem tata kelola logistik Indonesia harus dirubah. Tidak boleh dibiarkan seperti ini. Kalau saya mengatakan dulu kita logistik ini berdasarkan driver driven, artinya semua terserah perilaku sopir mau kemana gitu loh. Terus baru naik menjadi owner driven gitu, nggak cukup menjadi customer driven, karena customer menuntut ini nggak cukup juga, regulator driven enggak. Ini harus dibangun namanya ekosistem driving.